juga harus dihadapi oleh Kak Niko. Nis, boleh kakak masuk? Masuk aja, Kak. Nis, Jangan, Kak. kita makan yuk. Udah ditunggu bapak sama ibu. Kak, maafin Nisa ya. Kamu kenapa minta maaf? Kamu itu nggak buat salah kok. Gara-gara Nisa, Kak Niko jadi cuti kuliah. Nisa. Kak Niko itu malah seneng kok cuti kuliah. Itu artinya Kak Niko gak harus belajar tiap malam. Lagian bosen juga kalau harus baca buku tiap hari. Kak Niko. Udah yuk kita makan. Soal nomor 5 yang 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4.200 dikali 100 hasilnya berapa ya? Wah, kok susah banget ya? Nggak tahu nih, aku juga belum sampai nomor 5. Coba ada Anissa, pasti udah beres nih kerjaan kita. Bener banget tuh. Mana tambah susah aja nih rumus-rumusnya si Mr. Killer. Halalah, kalian tuh kerjaannya kok ngeluh terus sih. Udahlah kerjain aja tuh soal-soal. Oh ya, tadi aku ketemu Kak Niko nih. Oh ya? Iya, tapi katanya kondisi Anissa semakin melemah. Ya, Besok pulang sekolah, kita jenguk Anissa lagi yuk. Boleh tuh. kalau inget Anissa, rasanya gimana gitu? Udah cantik, baik, rajin berdoa. Kok Tuhan kasih cobaan seberat itu sih? Apa salah Anissa? Tidak ada yang salah, Anissa. Tuhan sangat mencintai kamu. Dengan sakitmu itu, engkau telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus demi keselamatan manusia. Terima kasih, Pastor. Anissa janji
akan berjuang melawan penyakit ini. Ada apa, Bu? Sepertinya Ibu sudah tidak sanggup lagi menghadapi semua ini, Pak. Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Apalagi kalau sampai terdengar Anissa. Kita harus tetap optimis, Bu. Iya sih, Pak. Tapi kita ini kan sudah habis-habisan. Sekarang saja kita tinggal di rumah kontrakan. Dari mana lagi kita dapat biaya untuk pengobatan Anissa, Pak? Gaji kita sebagai guru sudah tidak cukup untuk biaya pengobatan Anissa. Kita serahkan semuanya pada Tuhan, Bu. Percayalah, Tuhan bersama kita. Kak Niko. Sore Kak Niko. Ya, kita dicuekin. Sebentar. Oh, gimana kalau kita kagetin Kak Niko? Dah. Yeay, Kak Niko kaget. Dipanggil nggak denger sih, Kak. Iya, Kak. Kalian ternyata. Dasar cewek-cewek centil. Ya, dibilang centil. Kak Niko. Ya, Kita mau jenguk Anissa nih. mau jenguk Anissa? Iya, Kak. Anissa di dalam. Udah kita masuk ya, Kak. Ya, masuk aja. Ya. Kasih, Ya. Kak. Duh, Nis. Aku kangen banget sama kamu. Iya loh, Nis. Sekolah rasanya sepi gitu kalau tanpa kamu. Lebay kalian. Kita udah mulai senewan nih, Nis. Nggak ada lagi yang ngajarin rumus-rumus fisika, kimia, semuanya deh. Padahal makin ribet aja. Ya, kamu aja kali. Lihat tuh, Nis. Si Winda tuh kerjaannya dari kemarin ngeluh aja. Kok aku kan kamu juga ngeluh. Tuh kan, Nis, nuduh terus kan, Nis. Mereka berdua nih, Nis. Iya, aku mah enggak ya. Udah. Aku senang banget punya teman kayak kalian. Jadi nggak kerasa kalau aku lagi sakit. Kamu yang kuat ya, Nis. Tuhan sayang banget sama aku.
penyakit ini anugerah dari Allah. Aku pasti kuat. Anissa, kamu kenapa nih? Kamu kenapa nis? Nisa bangun nis. Sinta ini kenapa Sinta? Gak tahu. Sambil Nisa. Kak Niko sambil cepat. Nisa. Iya, Nis bangun Nis. Nis. Ayo bangun Kak. Kak Niko. Kak. Anissa Kak. Anissa. Anissa pingsan Kak. Nisa kenapa Kak? Nisa. Ini Anissa kenapa? Gak tahu Kak. Anissa tiba-tiba pingsan. Nis bangun Nis. Nisa. Nis, bangun Nis. Nisa kamu kenapa Nis? Nisa bangun. Nik, yang kuat. Anissa butuh dukungan dari kamu. Aku tidak setuju Anissa diberi sakramen pengurapan. Aku belum siap ditinggal adikku. Kamu ingat Anton adikku kan? Setelah diberi sakramen pengurapan, dia sembuh kan? Lain, San. Lain. Anton adikmu itu kecelakaan. Sedang Anissa sakit kanker otak. Iya, aku ngerti. Kamu yang kuat. Supaya Anissa terus berjuang melawan sakitnya. Bu, jangan sedih. Anissa pasti kuat menghadapi semua ini. Anissa juga sudah siap menerima sakramen pengurapan orang sakit. Tuh kan Bu, anak kita gadis yang hebat. Bapak percaya dengan doa pastor dan kita semua, Anissa akan lebih bersemangat dalam menghadapi penyakitnya. Ini kok gimana, Pak? Ibu tenang saja. Nanti Anissa yang akan bicara pada Kak Niko. Anissa, pastor benar-benar kagum. Kamu adalah gadis yang luar biasa. Pak Indra, Bu Rahayu. Iya, pastor. Kalian harus bangga mempunyai anak sekuat Anissa. Saya berharap dengan sakramen pengurapan orang sakit ini, Tuhan akan menurunkan mujizat bagi Anissa. Iya. Selain itu, Anissa juga akan semakin kuat dalam menghadapi sakitnya. Iya, pastor. Kak Niko, sini Kak, duduk dekat Nisa. Nik, Sini Kak.
dukung Nisa ya. Nisa akan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Pak, Bu, apa-apaan ini? Tenang Kak, ini semua Nisa yang mau kok. Nisa ingin kita sekeluarga dan pastor mendoakan Nisa supaya Nisa bisa kuat dan tabah. Nisa juga sudah ikhlas dan pasrah dengan kehendak Tuhan. Niko, kamu dukung Nisa ya? Pastor yakin dengan dukungan kamu dan keluarga, Anissa akan kuat menjalani semua ini. Anissa, Bapak bangga punya anak sehebat kamu. Kamu bidadari Bapak, nak. Iya, nak. Ibu juga sangat bangga. Bidadari kecil ibu sudah jadi anak yang tumbuh dewasa dan jadi gadis yang sangat kuat. Terima kasih Pak, Bu. Nisa juga sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Kak Niko, dukung Nisa ya. Bagaimana? Apabila sudah siap, mari kita mulai ibadat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai atas rumah ini dan bagi semua yang berdiam di dalamnya. Semoga air berkat ini mengingatkan kita akan pembaptisan yang telah kita terima dan akan Kristus yang telah menebus kita dengan penderitaan dan kebangkitannya. Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami, supaya Engkau menyelamatkan semua orang dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit. Marilah kita mohon berkat Allah atas saudara kita yang sakit ini dan atas kita sendiri. Semoga saudara dan semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pastor, Pak, Bu, Kak Niko, terima kasih ya. Anissa yakin
Dengan doa kita, Anissa pasti bisa lebih semangat menerima semua ini. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen pengurapan orang sakit adalah salah satu dari 7 sakramen yang umumnya diberikan gereja kepada seseorang yang sedang dalam keadaan bahaya kematian atau orang yang dalam kondisi sakit berat. Melalui sakramen ini, Tuhan akan hadir lebih dekat dengan si sakit melalui perantaraan pelayan gereja. Tanda lahiria yang meneguhkan itu diharapkan akan menumbuhkan dan semakin menguatkan iman si sakit. Dengan pengurapan itu, gereja menyerahkan si sakit kepada Kristus sehingga mereka dikuatkan dan penderitaan mereka disatukan dengan penderitaan Kristus sendiri. Dalam hidupnya di dunia, Yesus selalu memperhatikan orang-orang sakit. Bagi Yesus, menyembuhkan orang sakit merupakan tanda nyata bahwa Allah datang dan menyapa mereka yang membutuhkan pertolongan. Yesus juga mengajak para murid untuk memperhatikan orang-orang sakit. Para murid juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Hal ini tidak hanya dijalankan ketika Yesus bersama mereka, tetapi juga setelah Yesus terangkat ke surga. Para murid mewartakan Injil dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kebiasaan berdoa dan mengurapi orang sakit dengan minyak sebetulnya merupakan tradisi Israel. Minyak zaitun juga dipandang sebagai obat dan alat untuk menyembuhkan. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua setelah sakramen tobat. Dalam sakramen ini, imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. Pengurapan orang sakit dapat diberikan bagi setiap umat beriman yang berada dalam bahaya maut yang disebabkan sakit atau usia lanjut. Dengan pengurapan orang sakit, gereja dalam keseluruhannya menyerahkan si sakit kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan si sakit. Jika si sakit telah melakukan dosa, maka dosanya itu diampuni. Dalam bahaya maut, pengurapan orang sakit menguatkan manusia dalam menghadapi perjuangan terakhir dan menghantarnya kepada persatuan dengan Tuhan yang melalui kematian telah masuk ke dalam kehidupan. Secara lebih terperinci, Paus Paulus ke-6 memberikan pengaturan terhadap ritus penerimaan sakramen pengurapan orang sakit sebagai berikut. Yang pertama, sakramen ini diberikan kepada orang yang menderita penyakit yang berat. Yang kedua, sakramen ini diberikan dengan pengurapan pada dahi dan tangan. Yang ketiga, urapan itu dilakukan dengan minyak zaitun yang sudah diberkati atau minyak lain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah diberkati. Yang keempat, urapan itu hendaknya disertai doa, semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudara dari segala dosa dan membangunkan saudara untuk mengenyamkan kebahagiaan sejati. Amin. Pada puncak perayaan, imam mengurapi si sakit dengan minyak suci yang sudah diberkati oleh uskup, atau dalam kondisi mendesak, minyak boleh diberkati oleh imam pada dahi dan tangan sambil mengucapkan rumusan-rumusan tertentu. Kurnia Roh Kudus dimohonkan bagi si sakit dan janji keselamatan diucapkan baginya, agar dalam ketidakberdayaan jiwa raganya, si sakit diluputkan serta dikuatkan dan bila perlu juga diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
selalu memberkati kita.